Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Senin 8 Maret 2021 kita bisa berjumpa kembali dan belajar bersama pada pembelajaran kelas 1 masih bersama Bu Yuni. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara PGRI Kabupaten Tulungagung dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulungagung sebagai alternatif pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini agar pembelajaran lebih bervariatif dan menyenangkan bagi anak-anak di rumah. Terima kasih kami sampaikan kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah menginisiasi kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Tulungagung yang telah memfasilitasi melalui RGR FM, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat untuk belajar. Selamat pagi juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu orang tua di rumah yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya, yang membantu kami Bapak Ibu guru semua agar anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, menambah ilmu pengetahuan, dan belajar semakin menyenangkan bersama RGR FM. Sekarang, mari anak-anakku, pembelajaran pagi ini kita awali dengan berdoa. Kita berdoa bersama,
memohon kepada Tuhan sesuai agama masing-masing agar pembelajaran hari ini membawa manfaat, ilmunya berkah, membawa kebaikan, sehingga anak-anak menjadi anak yang pintar dan solih-solihah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang hebat, di pagi yang cerah ini kita akan mempelajari tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Nah, sebelum kita mulai, sudah mandi anak-anak? Sudah sarapan pagi? Iya, pinter sekali. Alhamdulillah, anak-anak kelas 1 memang luar biasa. Selalu mandi pagi tanpa harus disuruh ayah dan bunda. Nah, kalau sudah mandi dan sudah sarapan, sekarang coba buku tematiknya, tema 7, disiapkan ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran minggu yang lalu? Tentu masih ingat kan? Iya, pintar sekali. Minggu yang lalu kita mempelajari tema 7 subtema 1 tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Kita juga sudah bisa membedakan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Masih ingat anak-anak apa saja yang termasuk benda hidup? Iya, pintar sekali. Benda hidup antara lain ada manusia, ada tumbuhan, dan juga hewan. Nah, anak-anakku, pada tema 7, subtema 2 ini kita akan melanjutkan mempelajari benda hidup di sekitar kita, yaitu hewan. Namun sebelumnya Bu Yuni akan memberikan salam semangat untuk kalian agar belajarnya lebih bersemangat lagi. Lakukan di rumah sambil berdiri dan bertepuk tangan ya. Salam semangat. Semangat, semangat. Yes, yes, yes. Oke, pinter sekali. Anak-anak, pasti kalian sudah tahu kan nama-nama hewan di sekitar kita. Nah, agar kalian lebih mengenal hewan di sekitar kita, mari anak-anak kita sebutkan bersama-sama dalam lagu Mengenal Hewan Peliharaan versi lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Mari kita mengenal hewan-hewan peliharaan. Mari kita mengenal hewan-hewan peliharaan. Ada kucing, kelinci, ayam, burung, dan juga ikan. Kambing, sapi, angsa, dan domba yang harus kita rawat. Beri makan, jangan terlambat, bersih kandangnya juga. Beri makan, jangan terlambat, bersih kandangnya juga. Ayo sayangi, ayo kasihi hewan ciptaan Tuhan.
Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi bersama? Iya, pasti senang dan riang gembira bukan? Seperti yang ada dalam lagu tersebut. Ya, melihat hewan peliharaannya sehat dan tumbuh besar, pasti kalian senang ya. Jadi, hewan peliharaan harus dijaga, dirawat, diberi makan. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya berbeda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Sekarang kita buka buku paketnya di pembelajaran 1 ya. Nah, di sana ada bacaan. Kita baca bersama-sama. Bacaan yang berjudul Hewan Peliharaan Penny. Anak-anak di rumah bisa menyimak di buku paketnya ya. Hewan peliharaan Penny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Penny memiliki kucing peliharaan. Penny sangat menyayangi kucing tersebut. Penny selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Penny memberi makan dan minum. Penny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Penny sehat dan bersih. Penny senang bermain bersama. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Anak-anak, sekarang yuk kita perhatikan gambar kandang kucing peliharaan milik Penny yang ada di buku paket. Anak-anak bisa menyimak, bisa melihat pada buku paketnya ya. Ya. Penny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Coba perhatikan tulisan tersebut. Penny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Penny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Penny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Penny. Anak-anak, pasti tahu kan apa artinya kalimat pemberitahuan tersebut? Iya, bahwa Penny menginginkan Penny memberitahu tidak boleh memberi makan kucingnya dengan makanan yang sembarangan atau tidak sesuai ya. Kemudian ada lagi gambar anjing yang diberi lingkaran kemudian disilang. Juga ada gambar kucing diberi lingkaran merah, juga ada silang. Di bawahnya ada tulisan, dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, kalimat pemberitahuan tersebut sering kita jumpai di toko, di sekolah, di rumah makan, di tempat wisata, di rumah sakit, dan lain sebagainya. Anak-anak tahu apa arti tulisan tersebut? Apa arti kalimat pemberitahuan tersebut? Iya, pintar sekali. Bahwa kita dilarang tidak boleh membawa hewan peliharaan kita masuk ke ruangan tersebut. Demi apa anak-anak? Demi menjaga keamanan kita bersama. Ya. Kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Karena
hewan peliharaan harus dirawat supaya apa anak-anak? Ya, agar dapat tumbuh dengan sehat. Untuk mempunyai hewan peliharaan yang sehat, kita harus mematuhi aturan merawat hewan peliharaan. Apa saja anak-anak aturan tersebut? Nah, anak-anak, mari kita pelajari bersama-sama aturan merawat hewan peliharaan agar hewan peliharaan kita tumbuh sehat dan juga tidak mudah terkena penyakit. Yang pertama, dibuatkan kandang. Hewan peliharaan harus kita beri kandang yang layak sesuai hewannya. Burung dan kucing kandangnya berbeda. Ya anak-anak ya. Kemudian kelinci dan ikan juga berbeda sekali ya. Iya, jadi kita harus membuatkan kandang yang sesuai. Kemudian yang kedua, kita bersihkan kandangnya dengan rutin ya. Setiap hari kandang harus dibersihkan agar hewan peliharaan kita sehat ya. Kemudian yang ketiga, diberi makan. Memberi makan hewan adalah kewajiban pemiliknya. Hewan harus diberi makan sesuai makanannya, tidak boleh sembarangan. Memberi makan hewan peliharaan juga harus teratur agar hewan tumbuh dengan sehat. Keempat, dimandikan atau dibersihkan badannya ya. Contohnya kucing. Anak-anak kalau punya kucing peliharaan di rumah, nanti dimandikan ya, juga dibersihkan kukunya, dibersihkan telinganya, agar kucing peliharaannya tumbuh dengan sehat dan juga bersih. Anak-anak sekarang sudah tahu kan aturan merawat hewan peliharaan. Nanti di rumah yang punya hewan peliharaan, coba bantu ayah dan bunda untuk merawatnya ya. Lakukan sesuai kemampuan anak-anak. Oke? Anak-anak, kalian sudah tahu cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar ya. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Ada yang melompat, ada yang terbang, berenang, dan juga berjalan. Nah anak-anak, sekarang yuk kita bernyanyi bersama lagu Cara Bergerak Hewan versi lagu Balonku Ada 5. Kita nyanyi bersama-sama ya. Cara bergerak hewan ada bermacam-macam. Melompat, terbang, berenang, berjalan juga berlari. Kata kelinci melompat, hap. Burung terbang, ikan berenang. Kucing anjing berjalan. Ular cicak merayap. Cara bergerak hewan ada bermacam-macam. Melompat, terbang, berenang, berjalan juga berlari. Kata kelinci melompat, hap. Burung terbang, ikan berenang. Kucing anjing berjalan. Ular cicak merayap.
Setelah mendengarkan lagu tersebut, bagaimana perasaan kalian? Iya, riang dan gembira kan? Iya, pasti senang. Bernyanyi membuat hati senang, apalagi bernyanyi sambil belajar ya anak-anak ya. Anak-anak, kita sudah mengetahui cara gerak hewan. Berbeda-beda ya. Ada yang berenang, ada yang terbang, melompat, dan juga merayap. Anak-anak, hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Yuk sekarang kita menirukan gerak hewan di sekitar kita, yaitu gerak kelinci. Bagaimana anak-anak gerak kelinci? Iya, gerak kelinci yaitu melompat. Apa saja anak-anak hewan yang bergerak dengan cara melompat selain kelinci? Iya, pintar sekali. Ada katak, ada kanguru, ya. Katak, kanguru, dan kelinci adalah hewan yang berjalan dengan cara melompat. Sekarang kita akan menirukan gerak kelinci. Bagaimana geraknya tadi? Iya, kelinci bergerak dengan cara melompat. Kita bersama-sama ya, tirukan gerak kelinci. Anak-anak bisa sambil menyimak di buku paket kalian. Gerakan yang pertama adalah menirukan posisi kelinci saat berdiri. Kedua tangan diletakkan di samping telinga dan kaki sedikit ditekuk. Kemudian, gerakan yang kedua, kita menirukan gerak saat kelinci melompat. Bagaimana caranya? Ya, kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk. Lompatlah ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah. Gerakan ketiga, menirukan gerakan kepala kelinci. Dengan cara kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk. Kepala menengok ke kiri satu kali, ke kanan satu kali. Gerakan keempat, menirukan gerakan badan kelinci. Ayo, anak-anak tirukan ya. Kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekuk. Kemudian badan digoyang-goyang-goyang. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Ya, anak-anak lakukan dengan penuh semangat. Anak-anak sudah mempelajari tentang cara merawat hewan peliharaan, aturan merawat hewan peliharaan, dan juga cara hewan bergerak. Ya, sekarang di pembelajaran 2 ini kita akan mempelajari tentang tempat tinggal hewan. Hewan memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Ikan, kera, ayam, katak, mereka memiliki tempat tinggal yang berbeda. Mari anak-anak, kita baca teks bacaan yang ada di pembelajaran 2. Anak-anak yang ada di rumah, bukunya dibuka ya, disimak, kita membaca bersama-sama. Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni,
kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana menurut kalian? Apakah kera tinggal di darat atau di pohon? Ya, pinter. Pohon itu tempatnya di darat. Jadi kera tempat tinggalnya di darat. Beda dengan air, beda dengan ikan. Ikan tempat tinggalnya di air ya anak-anak ya. Ikan tidak bisa hidup di darat. Jika kita meletakkan ikan terlalu lama di darat, maka lama-lama ikan tersebut akan mati. Begitu juga dengan kera, ayam, kelinci, dan kucing. Jika kita masukkan ke dalam air terlalu lama, hewan-hewan itu juga akan mati karena mereka tinggal bukan di tempat tinggalnya. Nah, anak-anak, kita harus bisa menempatkan hewan peliharaan kita sesuai tempatnya ya. Kita tidak boleh meletakkan ikan yang ada di akuarium atau di kolam, kita ambil, kita letakkan terlalu lama di darat. Tidak boleh karena ikannya akan mati ya. Setelah kita membaca teks tentang tempat tinggal hewan, sekarang coba kita sebutkan mana yang termasuk ungkapan pemberitahuan. Namun sebelumnya, Bu Yuni mau tanya, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kalimat pemberitahuan? Iya, pintar sekali. Kalimat pemberitahuan berisi tentang berita atau memberitahu sesuatu kepada kita. Sekarang kita sebutkan ya, anak-anak bisa menyimak pada buku paketnya. Kita sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada teks tersebut. Yang pertama, Udin, Edo, dan Benny sedang membaca buku tentang hewan. Kedua, mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Ketiga, hewan tinggal di tempat yang berbeda. 4. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Ketujuh, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. 8. Menurut Benny, kera tinggal di darat. 9. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan teks bacaan tersebut ada 9 ungkapan pemberitahuan. Anak-anak di rumah bisa menulis ungkapan pemberitahuan saat mengunjungi atau menjaga kebersihan tempat tinggal hewan kalian di rumah. Nah, sekarang kalian sudah paham tentang tempat tinggal hewan? Ya, ada ayam, tempat tinggalnya di mana tadi? Iya, di darat. Ada ikan di mana anak-anak? Pintar sekali, ikan tempat tinggalnya di air. Ada yang tempat tinggalnya di air dan di darat? Masih ingat tadi? Apa anak-anak? Iya, ada katak atau si kodok yang tempat tinggalnya bisa di air dan juga bisa di darat. Sekarang yuk kita saksikan, kita dengarkan lagu yang berjudul Si Kodok bersama-sama. Dia sembunyi. Mama, lihatlah.
Anak-anak, demikian lagu sudah kita dengarkan ya, yang berjudul Si Kodo. Kodo atau kata jalannya melompat. Dapatkah kalian menirukan gerak si kata? Coba tirukan gerak si kata bersama anggota keluargamu ya. Bisa bersama kakak, adik, atau anggota keluarga yang lain. Kita tirukan gerak kata sambil berolahraga. Lakukan gerakan meloncat seperti kata. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya, berputarlah untuk berbalik arah. Kemudian kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti kata. Bagaimana caranya anak-anak? Anak-anak bisa menyimak pada buku paket ya. Yang pertama, gaya kata melompat. Caranya bagaimana? 1. Badan jongkok. Kemudian yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Yang ketiga, setelah terdengar aba-aba, 1, 2, 3, lalu tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Oke. Itu tadi cara gerak kata melompat. Sekarang kita tirukan gerak kata yang memutar badan. Yang pertama, badan jongkok. Kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Ketiga, dalam kondisi tersebut, putarlah badan. Kemudian dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Anak-anak bisa melakukannya di rumah bersama adik atau kakak ya. Nah, anak-anak pasti bisa melakukan gerak meloncat seperti kata, juga menirukan gerak berputar seperti kata. Berlatihlah jika kalian belum dapat melakukannya, dan bersyukurlah jika kalian sudah dapat melakukannya. Rasa syukur dapat dilakukan dengan cara merawat tubuh. Tubuh yang dirawat akan sehat selalu. Dengan berolahraga adalah salah satu wujud syukur kita memiliki tubuh yang sehat. Anak-anak yang Ibu sayangi, dengan tubuh yang sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas ya. Contohnya, rekreasi, pergi ke kebun binatang, seperti yang dilakukan Siti dan keluarganya. Mari kita simak cerita Siti yang pergi ke kebun binatang. Anak-anak juga bisa menyimaknya, membaca bersama pada buku paket kalian ya. Oke, di pembelajaran 3 ini, mari kita baca tentang Siti dan keluarganya yang pergi ke kebun binatang. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut. Tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, anak-anak, jika kita pergi ke kebun binatang dan ada kalimat atau ungkapan atau pemberitahuan ya, itu kita harus patuh. Jadi kita harus patuh pada aturan yang sudah ada
pada tempat tersebut. Mengapa? Karena semua itu untuk kebaikan kita dan juga binatang-binatang yang ada di sana. Contoh, ada tulisan dilarang memberi makanan sembarangan. Itu artinya kita tidak boleh seenaknya memberi makan hewan yang ada di sana. Ada tulisan lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Kita diharapkan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan karena menyebabkan lingkungan kotor. Lingkungan kotor menyebabkan hewan mudah sakit. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada teks tersebut? Iya, pintar sekali. Pasti sudah bisa ya. Nanti coba dicari sendiri mana yang termasuk ungkapan pemberitahuan. Dan pada gambar di buku paket halaman 64 itu ada gambar kebun binatang. Dapatkah kalian menemukan tulisan yang berisi pemberitahuan? Ya, di sana ada kalimat bertuliskan pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan kepada hewan. Mengapa? Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan juga. Mengapa anak-anak? Karena hal tersebut membahayakan hewan yang ada di kebun binatang. Jadi, jika ada larangan-larangan seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Iya, anak pinter pasti akan mematuhi aturan-aturan yang ada dimanapun berada. Sekarang, kalian sudah paham kan tentang aturan-aturan yang ada di tempat wisata? Semua aturan harus kita patuhi di mana saja. Seperti aturan merawat hewan peliharaan. Mari anak-anak, kita simak, kita baca, kita dengarkan percakapan antara Udin dan Siti tentang bagaimana Siti mematuhi aturan merawat hewan peliharaannya. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, kita tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh, begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat, Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya, Siti. Sama-sama, Udin. Nah, pada percakapan tersebut, Siti telah mematuhi aturan cara merawat hewan peliharaannya, yaitu kelinci. Bagaimana anak-anak? Cara merawat hewan peliharaan kelinci. Seperti pada percakapan Udin dan Siti. Yang pertama, kelinci harus diberi makan. Kemudian yang kedua, harus dibersihkan juga makanannya. Kemudian yang ketiga, dibersihkan kandangnya dengan teratur. Keempat, dibersihkan badannya termasuk memotong kukunya. Sekarang, mari anak-anak hebatku, kita perhatikan gambar di buku paket halaman 68. Di sana ada gambar kebun binatang. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas.
Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian, Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyak hewan tersebut. Nah, ayo kita cermati gambar ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Jumlahnya 40 ekor. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Jumlahnya hanya 9 ekor. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau. Karena beruangnya ada 13 ekor. Tetapi beruang lebih sedikit daripada burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung 40 ekor, beruang 13 ekor, dan harimau 9 ekor. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kebalikannya, yaitu harimau 9 ekor, beruang 13 ekor, dan burung 40 ekor. Nah, anak-anak yang hebat, sekarang ayo kita berlatih berhitung, membandingkan benda, dan juga mengurutkan bilangan. Ada di buku paket kalian, mari kita buka ya. Anak-anak di rumah bisa menyimak dan membuka bukunya ya. Di halaman 70 anak-anak, coba buku paketnya tema 7, dibuka halaman 70. Kita belajar berhitung bersama. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan, sebanyak 45 ekor. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu, sebanyak 15 ekor. Kupu-kupu lebih sedikit daripada ulat. Sedangkan ikan lebih banyak daripada kupu-kupu. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan 45 ekor, ulat 35 ekor, dan kupu-kupu 15 ekor. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah, kita balik ya, dari yang paling banyak sekarang dibalik dari yang paling sedikit. Kupu-kupu 15 ekor, ulat 35 ekor, dan ikan 45 ekor. Kemudian nomor 2 dan 3 itu anak-anak bisa mencoba sendiri di rumah ya. Dikerjakan latihan di buku kalian. Belajar berhitung, membandingkan benda, dan mengurutkan bilangan. Ibu yakin anak kelas 1 semua pintar sekali ya. Jadi tidak ada anak yang tidak bisa. Jika anak-anak rajin belajar, ibu yakin semua pasti bisa. Nanti berlatih ya. Yang nomor 2 dan 3 dikerjakan sendiri untuk belajar di rumah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Tadi di pembelajaran sebelumnya kalian sudah berlatih menirukan gerak hewan, yaitu hewan kata. Sekarang mari anak-anak kita tirukan gerak hewan kucing. Tapi sebelumnya yuk
kita bernyanyi bersama lagu Kucingku Belang Tiga ciptaan Pak Kasur. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya, meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Kucingku belang tiga, sungguh manis rupanya, meong meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Demikian anak-anakku, lagu yang berjudul Kucingku Belang Tiga ciptaan Pak Kasur sudah kita nyanyikan bersama-sama. Tetap semangat ya anak-anakku. Oke. Nah, masih ingatkah kalian dengan tarian kelinci? Bagaimana cara kalian memperagakan gerak kelinci? Sekarang kita akan memperagakan gerak selanjutnya, yaitu memperagakan gerak kucing sesuai lirik lagu. Bagaimana cara tanganmu memperagakan gerak kucing? Nah, anak-anak bisa membuat ungkapan pemberitahuan yang isinya tentang gerak kucing yang sudah kalian tiru. Lakukan kegiatan secara berpasangan. Sampaikan secara langsung ungkapan pemberitahuan kepada kakak, adik, atau temanmu di sekitar rumah. Kalian bisa menulis kalimat yang disampaikan teman kalian setelah mendengar ungkapan pemberitahuan yang disampaikan. Lakukan secara bergantian ya. Kalian juga bisa memperagakan gerak hewan yang lain ya anak-anak. Bisa melakukan gerak dengan teman, kakak, adik ya. Bisa belajar sambil berolahraga. Contohnya yang telah kalian praktekkan tadi yaitu katak. Katak bergerak dengan meloncat. Selain katak, hewan apa lagi anak-anak yang bergerak dengan meloncat? Iya, hebat, pinter sekali. Hewan yang bergerak dengan meloncat antara lain katak, kelinci, kanguru. Nah, ketiga hewan tersebut bergerak dengan cara melompat. Nah, anak-anak, perlu kalian ingat bahwa katak, kelinci, dan kanguru memiliki tempat tinggal yang berbeda. Kelinci dan kanguru tempat tinggalnya di darat, sedangkan katak bisa tinggal di dua tempat, yaitu di darat dan juga di air. Anak-anak, kita sudah mempelajari macam-macam hewan, tempat tinggal hewan, cara gerak hewan, dan juga hewan peliharaan. Sekarang di pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang jenis-jenis hewan yang berbagai macam. Jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan buas dan ada hewan jinak. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara oleh manusia.
hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia karena hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara hewan buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Hewan yang boleh kita pelihara adalah hewan jinak atau hewan peliharaan. Sedangkan hewan buas tidak boleh dipelihara ya, karena sangat berbahaya. Hewan buas dipelihara oleh negara, contohnya di kebun binatang atau di suaka margasatwa. Mereka dipelihara oleh orang-orang yang sudah ahli, orang-orang yang sudah berpengalaman merawat hewan peliharaan dan juga sudah dilatih. Anak-anak, kalian masih ingat hewan jinak itu apa saja? Iya, luar biasa, pintar sekali. Hewan jinak contohnya ada kelinci, kambing, kucing, burung, angsa, sapi, domba, tikus ya. Itu termasuk binatang jinak. Tetapi tikus bukan termasuk hewan peliharaan ya. Tikus termasuk binatang jinak, tetapi bukan termasuk hewan peliharaan. Sekarang kita sebutkan apa saja yang termasuk binatang buas anak-anak. Kalian sudah tahu? Coba anak-anak bisa menyebutkan dari rumah ya. Ya, pintar sekali. Contoh binatang buas dan kita tidak boleh memeliharanya yaitu singa, harimau, beruang, gajah, apalagi orangutan, kemudian burung elang. Itu termasuk contoh-contoh hewan buas. Yang boleh memelihara siapa tadi? Iya, negara atau pemerintah melalui kebun binatang atau suaka margasatwa. Binatang buas tidak boleh dipelihara, tapi kita boleh melihatnya ya di kebun binatang ya. Ya, kita cukup lihat dari jauh saja. Jika ingin melihat harimau, singa, ular, buaya, kita bisa melihatnya saat kita pergi ke kebun binatang. Kita melihatnya dari jauh saja ya. Kita juga bisa membandingkan banyak binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Sambil melihat hewan, kita sambil belajar berhitung ya. Anak-anak bisa membandingkan banyak hewan yang ada di kebun binatang jika kalian pergi ke kebun binatang. Saat di kebun binatang, kita boleh melihat binatang. Tetapi ingat, kita tidak boleh memberi makanan hewan sembarangan ya. Nah, di pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan yang ada pada makanan hewan. Coba anak-anak, kalian perhatikan gambar makanan ikan di buku paket tema 7 kalian, pembelajaran 6. Di sana ada gambar makanan ikan. Ini adalah makanan ikan. Makanan ikan mengandung vitamin untuk ikan. Simpan di tempat yang kering. Hindari dari sinar matahari langsung. Buanglah bungkus pada tempat sampah. Nah, anak-anak, kalimat yang Ibu sampaikan tadi disebut kalimat pemberitahuan. Memberitahu tentang makanan ikan dan juga cara penyimpanannya. Jadi, saat kita membeli makanan hewan peliharaan kita harus tahu ungkapan pemberitahuan, petunjuk apa yang ada di makanan tersebut. Jadi kita
memberi makanan dengan tepat kepada hewan peliharaan kita. Kita dapat menentukan sendiri jenis makanan hewan peliharaan kita. Nah, anak-anak sekarang sudah pintar semuanya. Jadi, jika kalian mempunyai hewan peliharaan dan membeli makanan, kalian baca ya petunjuknya. Ada kalimat pemberitahuan apa di sana. Jadi, kalian tidak salah memberi makanan kepada hewan peliharaan agar hewan peliharaan bisa tumbuh dengan sehat. Ada berbagai jenis makanan hewan yang bisa kita temukan di toko hewan. Berikut ini contoh gambar makanan hewan yang biasa dijual. Coba anak-anak perhatikan gambar toko makanan hewan seperti pada buku paket kalian. Ada 46 bungkus makanan kelinci, 33 bungkus makanan ikan, dan 65 makanan kucing. Sekarang, makanan hewan yang paling banyak adalah makanan kucing, yaitu 65. Makanan hewan yang paling sedikit adalah makanan ikan, yaitu 33 bungkus. Makanan kelinci lebih banyak daripada makanan ikan, sedangkan makanan kelinci lebih sedikit daripada makanan kucing. Mari anak-anak, kita belajar mengurutkan makanan hewan dari yang paling banyak. Urutan makanan hewan dari yang paling banyak adalah makanan kucing 65 bungkus, makanan kelinci 46 bungkus. Yang paling sedikit yaitu makanan ikan 33 bungkus. Kemudian kita urutkan makanan hewan dari yang paling sedikit. Kita balik ya. Makanan yang paling sedikit yaitu makanan ikan 33 bungkus. Kemudian yang lebih banyak dari makanan ikan, makanan kelinci 46 bungkus. Sedangkan yang paling banyak adalah makanan kucing, yaitu 65 bungkus. Anak-anak di rumah bisa berlatih sendiri mengurutkan bilangan-bilangan sambil kalian memberi makan hewan peliharaan kalian, sambil menghitung makan makanan hewan peliharaan kalian. Nah, anak-anak, nanti di rumah anak-anak bisa berlatih lagi ya, mengurutkan bilangan dan juga membandingkan bilangan. Anak-anak bisa berlatih di buku paket kalian. Ada tugas yang harus dikerjakan untuk latihan di rumah. Berlatih sambil bermain dan juga belajar. Nah, anak-anak yang hebat, kita sudah belajar berhitung, belajar membandingkan banyak benda dan juga mengurutkan benda. Tadi anak-anak juga sudah belajar mengurutkan makanan hewan dari yang paling banyak dan juga dari yang paling sedikit. Anak-anak, kita harus selalu menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Hewan termasuk makhluk ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus kita rawat dengan baik. Yuk anak-anak, kita dengarkan lagu yang berjudul Sayangilah Binatang. Sedih dan gembira.
Demikian anak-anakku pembelajaran hari ini. Pesan Bu Yuni, patuhilah nasihat orang tua, hormati mereka, dan jadilah anak yang baik. Jangan lupa sayangi hewan peliharaan kalian agar hewan peliharaan kita tumbuh dengan sehat. Anak-anak, Ibu Yuni izin pamit dan terima kasih Ayah Bunda atas pendampingan kepada putra-putrinya di pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan, tetap di 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM.